warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Mesya. Kali ini Ustazah akan membawakan materi PPKN dan Bahasa Indonesia di subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk, langsung saja di pembelajaran yang pertama. Bisa dicek bukunya. Di situ ada Ayo Mengamati. Perhatikan gambar yang Ustazah berikan ini. Nah, dari gambar itu apa yang kalian lihat? Ada bayi, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, gambar ini menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Nah, seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk. Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Waktu kalian bayi atau yang masih punya adik bayi kan belum bisa bicara kan? Pasti dia hanya mumbling atau bergumam. Nah, nanti seiring bertambahnya waktu, seiring bertambah besar, mereka akan bisa bicara seperti kalian sekarang. Yuk dilihat. Nah, sekarang Ustazah akan membahas perbedaan pertumbuhan pada laki-laki dan perempuan. Di sini Ustazah sudah membaginya menjadi 4. Pertama yang membedakan adalah pertumbuhan fisik. Fisik ini adalah dari segi tinggi dan juga berat badan. Nah, dari bayi pun itu juga berbeda. Pertambahan tingginya maupun pertambahan berat badannya antara perempuan dan laki-laki. Kemudian keterampilan verbal. Oh iya, sebelum saya melanjutkan ke keterampilan verbal, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pertumbuhan fisik. Nah, biasanya anak perempuan di waktu seusia kalian, di waktu usia di sekolah dasar, pertumbuhan fisik perempuan itu biasanya lebih cepat. Kalau laki-laki, biasanya tumbuhnya, terutama tinggi badannya itu akan bertambah setelah beberapa tahun atau ketika menginjak masa remaja hingga dewasa. Kemudian keterampilan verbal. Oh ya, di sini Ustazah akan menerangkan bahwa pertumbuhan ini sendiri itu adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik dari tinggi dan beratnya yang bisa dihitung dengan angka. Jadi semua macam pertumbuhan itu biasanya bisa diukur dengan angka atau bisa kita definisikan dalam angka. Misalkan 100 cm bertambah menjadi 150 cm, 45 kg, kemudian dia akan bertambah menjadi 50 kg. Jadi segala sesuatu yang bisa dihitung dari pertambahan yang dialami manusia itu biasanya kita masukkan dalam pertumbuhan. Insya Allah sampai di sini paham ya. Kemudian keterampilan verbal. Nah, keterampilan verbal ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau hormonal. Verbal ini mempengaruhi fungsi otak sehingga membedakan reaksi anak laki-laki dan perempuan terhadap keterampilan verbalnya masing-masing. Apa sih verbal itu? Saya beri contoh, anak laki-laki cenderung lebih lambat berbicara. Ya, ketika bayi, biasanya anak laki-laki atau bayi laki-laki cenderungnya lambat berbicara daripada bayi perempuan atau anak perempuan. Gitu. Dan biasanya memiliki kosakata terbatas. Jadi, yang memiliki kosakata atau jumlah kosakata dalam pada anak perempuan itu biasanya lebih banyak daripada anak laki-laki. Anak perempuan ini juga lebih pandai atau pintar dalam membaca tanda-tanda nonverbal seperti intonasinya orang, ekspresi orang, ya. Sehingga dari keterampilan ini bisa disimpulkan bahwa anak perempuan itu lebih
terampil dalam berkomunikasi, lebih bisa ngomong, kayak gitu. Terutama yang melibatkan emosi dan penguasaan kata-kata. Apalagi yang berekspresi-ekspresi, biasanya itu perempuan lebih lebih pandai daripada laki-laki. Kemudian keterampilan motorik. Apa sih motorik itu? Motorik anak laki-laki itu biasanya seperti melompat, meloncat, berlari, atau menjaga keseimbangan. Nah, biasanya anak perempuan ini motorik kasarnya ini lebih lambat daripada laki-laki. Jadi keterampilan motoriknya ini kalau anak laki-laki itu lebih lebih cepat, lebih eh, berkembang lebih cepat daripada anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan biasanya motorik halusnya lebih cepat atau lebih cepat berkembang. Apa itu motorik halus? Saya beri contoh seperti kayak keterampilan menulis, kemudian memegang pensil. Biasanya tulisannya perempuan lebih rapi dan lebih uh, indah karena motorik halusnya lebih cepat berkembang kalau yang perempuan. Motorik halus ya, tadi yang sudah bedain motorik halus dan motorik uh, halus gitu. Kemudian yang keempat, keterampilan personal dan kemandirian. Apa itu? Keterampilan personal ini adalah misalkan ada permasalahan, kalau anak perempuan itu biasanya menyelesaikannya dengan menjalin hubungan dengan teman-temannya. Kalau anak laki-laki itu ketika ada permasalahan, mereka lebih cenderung untuk mencari jalan keluar atau mencari solusi gitu. Kalau eh, kalau di dalam emosi atau ekspresi emosi, anak perempuan tuh lebih ekspresif. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu lebih mudah menyampaikan emosinya. Misalkan, oh, saya marah, saya senang, saya happy, saya sedih. Anak perempuan biasanya lebih bisa menunjukkan itu ke orang lain daripada anak laki-laki. Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan untuk perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi dari bayi hingga dewasa dan tidak dapat dihitung dengan angka. Nah, sudah beri contoh, perkembangan itu biasanya tidak tidak kasat mata atau nggak bisa diukur 100, 200 nggak bisa. Jadi perkembangan ini contohnya yang tadi uh, verbal, bisa ngomong, bisa berbicara, kemudian bisa menulis, atau tulisannya lebih indah, atau kalau laki-laki motorik kasarnya lebih cepat berkembang, ini adalah perkembangan. Pak tadi itu motorik kasar itu seperti berlari, meloncat, menjaga keseimbangan, itu laki-laki lebih cepat berkembang. Nah, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan kenapa? Karena adanya penambahan jumlah sel dari pembelahan sel dalam tubuh. Jadi kalau kita makan, sel-sel yang di dalam tubuh itu akan terus bertambah dan atau berganti dengan yang baru. Jadi kita sebagai manusia akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Kemudian, nah, tadi kan setelah mengetahui segala pertumbuhan dan perkembangan manusia, yuk sekarang kita bikin nih, berlatih membuat daftar pertanyaan wawancara. Jadi kan tadi Ustazah sudah menuliskan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sekarang kan kalian di rumah, kalian bisa menanyakan ke orang tua kalian atau anggota keluarga yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan, saya sudah beri satu contoh, sebut apa saja bukti bahwa manusia itu berkembang. Misalkan boleh tanya gitu sama mama. Misalkan nanti jawabannya ya buktinya adik tambah tinggi, kakak tambah tinggi, atau tambah berat. Itu adalah pertanyaan dan jawabannya. Nah, ini Ustazah berikan tabel nama yang diwawancari. Jadi, nah, Ustazah beri sekarang. Nah, di sini pertanyaannya itu Ustazah berikan
3 saja, maksimal, nggak usah banyak-banyak. Apa pertanyaannya, jawabannya apa, ini nggak harus sesuai dengan buku ya. Boleh ditanyakan sesuai dengan jawaban yang kalian tanya. Misalkan tanya sama bunda, tanya sama umi, tanya sama mama. Mama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaannya apa? Itu boleh. Jawabannya harus dijawab sesuai dengan jawaban yang orang yang kalian wawancarai. Ya. Nah, dari situ Ustazah pengen tuh lihat kreasi kalian. Nah, berdasarkan informasi hasil wawancara yang telah kalian lakukan, tulislah pada kertas cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Jadi, dari 3 pertanyaan tadi, boleh kalian bikin paragraf singkat, nggak usah banyak-banyak atau sesuai dengan pertanyaan kalian. Nanti dibikin kalimat yang runtun ya, jadi nggak boleh loncat-loncat, satu paragraf saja. Nanti jika sudah, itu nanti ditaruh, kertasnya ditempel saja di buku kalian ya, atau di stapler seperti biasa. Yuk, kali ini kita akan berdiskusi singkat. Nah, bersama dengan orang tua, sebenarnya seharusnya dengan ustazah, sekarang nggak apa-apa karena kita di rumah. Bersama dengan orang tua, diskusikan kebiasaan baik dan kurang baik yang ada di sekitar kalian. Misalkan nggak usah banyak-banyak, 2 saja ya, minimal 3. Catatlah hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, kan sudah ada contoh. Misalkan kalian bisa tanya tuh, kalau di rumah kebiasaan baik yang kalian lakukan apa aja, atau yang kurang baik itu apa, nanti di list 3 ya. Atau kalian bisa tanya bunda atau ayah, jadi nanti ini bisa diisi. Nah, apakah yang kalian lakukan jika anggota keluarga memiliki kebiasaan yang kurang baik? Payo. Apa saja yang biasanya kalian lakukan? Misalkan, eh, ini kakak bangunnya siang, kalian sebagai adik gimana? Jadi sikapnya itu saya berikan contoh, kita harus saling mengingatkan atau saling menasehati dalam kebaikan. Nah, apakah yang kalian lakukan jika ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan baik? Apa? Ya kita harus mencontoh, harus eh, jika itu baik kita harus berusaha juga baik juga, harus lebih baik kalau perlu. Nah, selain memiliki kebiasaan yang berbeda, tiap anggota keluarga tentu memiliki kesukaan dan hobi yang berbeda memang. Karena setiap dalam satu keluarga saja mungkin kesukaannya beda. Yang satu suka makan ini, yang satu suka makan sayur mungkin. Nah, ada orang yang memiliki hobi olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan renang. Ada orang yang memiliki hobi makanan tertentu, makan bakso, coklat, dan soto. Ada juga orang yang memiliki hobi melakukan aktivitas tertentu, misalnya memasak, membuat kerajinan tangan, dan berkebun. Jadi memang setiap orang itu, setiap manusia pastilah ada perbedaannya. Tetapi kita sebagai manusia harus tetap menghormati. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Tadi kan sudah belajar tuh tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang untuk tumbuh dan berkembang itu manusia memang butuh makan makanan yang sehat. Sekarang dibaca dulu teks makanan sehat yang ada di buku. Pelan-pelan ya. Nah, apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya serat dan mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Istilahnya kita biasanya mengatakan ini adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apa yang 4 itu? 4 sehat itu ya adalah makanan yang terdiri dari karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan yang kelima untuk menyempurnakan itu adalah kita harus menambahkan susu. Nah, di situ kan udah ada penjelasannya. Makanan bergizi mengandung semua zat makanan yang diperlukan tubuh. Nah, sekarang nih ada tugas kecil-kecilan, nggak banyak.
kecil-kecilan. Cobalah kalian susun menu makanan yang biasa kalian makan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini tidak perlu banyak-banyak ya. Bisa diisi satu contoh saja. Makan pagi apa, makan siang apa, dan makan malamnya apa. Gitu ya. Nah, dari tabel yang kalian buat tadi itu juga nanti di bawahnya disebutkan kenapa memilih menu makanan itu. Apakah itu sudah termasuk ke dalam makan makanan yang bergizi atau tidak. Ya. Kemudian kita langsung ke pembelajaran yang keempat. Di sana sebelum kita mengarah ke yang pembelajaran keempat, nah pengelompokan makanan sehat tuh kita simak baik-baik di buku. Itu kan ada makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Nah, semua makanan ini merupakan salah satu sumber energi. Kenapa kita butuh makanan ini? Karena energi inilah yang akan membuat badan kita sehat. Tuh. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh biasanya itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu tadi zat yang untuk menghasilkan energi, yang kedua zat pembangun, yang ketiga dan zat pengatur. Oleh karena itu, bahan makanan yang bergizi itu harus mengandung apa saja yang tadi sudah disebutkan di depan. Karbohidrat, lemak, protein. Protein ini dibagi menjadi 2 ya, nabati dan hewani. Nabati ini adalah protein yang dihasilkan dari tumbuhan atau ya tumbuhan. Kalau protein hewani ini adalah protein yang dihasilkan dari hewan, dari sapi, protein sapi ya. Tuh. Kemudian makanannya itu juga harus mengandung vitamin ya dan mineral. Kalau kita kekurangan mineral itu akan mengakibatkan penyakit defisiensi. Jadi apa itu penyakit defisiensi? Penyakit defisiensi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan mineral dalam tubuh. Oke. Nah, kan kalian saat sekolah biasa membawa bekal kan? Nah, ya kan? Itu boleh juga dimasukkan ke dalam menu tabel yang tadi itu. Yang tadi makan siang, makan pagi, atau makan malam. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok yang tadi mengandung karbohidrat ya, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Nah, kelima makanan itu disebut 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang kalau ditanya apa sih hubungan antara makanan dan kesehatan? Nah, kalau tubuh kita mendapat asupan makanan yang bergizi tadi, seperti sudah bilang, makanan ini akan diubah. Nah, apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, hubungan antara makanan dan kesehatan, semakin banyak atau semakin lengkap makanan yang mengandung gizi ke dalam tubuh kita, itu akan membuat kita memproduksi energi atau makanan tadi itu diubah menjadi energi. Nah, energi inilah yang akan membuat kita sehat gitu loh. Sekarang dibaca hubungan makanan dan kesehatan yang ada di buku siswa. Nah, selanjutnya kerjakan tugas berikut. Jadi ketika melihat video ini, kalau bisa sambil langsung mengerjakan di buku ya, karena biar nggak mengulang-mengulang lagi video yang ke depan. Nah, kalian tentu memiliki makanan kesukaan, bukan? Apakah makanan kesukaan kalian merupakan makanan sehat? Nah, kalian punya kesukaan apa? Itu masuk nggak ke makanan yang sehat? Kemudian, zat apa yang tergandung dalam makanan kesukaan kalian itu tadi? Ya. Terus, dari ini kita bisa mengetahui bahwa setiap kesukaan teman atau orang lain itu memang berbeda-beda. Teman suka minuman kopi, mungkin kamu suka teh.
Kemudian sebilanya kamu suka kue kering, temanmu suka puding. Itu memang berbeda. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang suka minum atau makanan kecil yang berbeda? Gimana? Apakah kita memusuhinya ataukah kita harus mengajaknya menyukai apa yang kita suka, atau kita harus menghormati dan menghargai? Itu nanti kita kalian kerjakan di rumah, bahas, kemudian langsung dijawab dengan singkat-singkatnya saja. Kemudian sekarang ke pembelajaran kelima, coba dibuka yang sesi 5. Pertandingan olahraga sering diadakan untuk kawasan tertentu, misalkan antar kabupaten, provinsi, dan negara. Apakah manfaat dari pertandingan tersebut? Apakah ada pertandingan olahraga yang menyebabkan hidup rukun? Ada enggak? Kan kita sering melihat di televisi mungkin ya, atau kalau kalian belum pernah mengikuti pertandingan apapun, ada misalkan sepak bola antara dari Jawa Timur dan Jawa Barat, atau dari mana ke mana itu. Apakah manfaat dari pertandingan tersebut? Kalian tahu nggak manfaat pertandingan tersebut apa? Gitu. Dari pertandingan tersebut kita seharusnya bisa saling mendukung atau saling menciptakan kedamaian. Kita harus kompak karena dalam pertandingan itu kita harus mencerminkan atau menunjukkan sikap sportif, baik yang kalah maupun yang menang. Jadi dalam pertandingan tersebut seharusnya kita harus mendapatkan manfaat itu adalah kita semakin rukun dengan lawan main. Jika kita tetap menumbuhkan sikap sportif. Tuh, apakah dengan pertandingan olahraga dapat terjalin kerjasama? Seharusnya iya, dalam satu tim ya, tentunya bukan antar tim. Dalam satu tim, dalam setiap pertandingan sepak bola atau apapun, kita harus kompak dalam satu tim. Kita harus saling bekerja sama dalam satu tim. Diskusikan dengan teman kalian beberapa pertanyaan di atas. Sampaikan hasil kalian di depan kelas. Ini tidak perlu ya, jadi Ustazah bahas saja secara lisan. Ayo mencari tahu olahraga apakah yang menjadi kesukaan anggota keluarga kalian. Nah, kalian kalau mau tahu bisa langsung buat pertanyaan, di daftar pertanyaan, langsung kalian tanyakan dan hasilnya kalian catat di dalam tabelnya. Misalkan ayah suka bulu tangkis atau bunda sukanya voli, itu kan berbeda-beda. Adik sukanya main bola atau sepak bola atau apalah. Nanti kalian harus menulisnya di tabel seperti yang sudah disediakan ini. Nah, sekarang di buku kalian juga di gambar ini kan sudah ada sebuah gambar di mana sebuah keluarga sedang menikmati liburan mungkin ya di pinggir pantai. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Yang pertama, apakah kalian biasa berekreasi bersama keluarga? Kalian pernah nggak rekreasi bareng keluarga? Insya Allah semuanya pernah ya. Selain makan, rekreasi juga merupakan kebutuhan manusia. Kenapa? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Rekreasi ini sebenarnya juga merupakan kebutuhan manusia. Dengan rekreasi, pikiran menjadi lebih segar. Jadi, dengan kita merefreshing atau berganti suasana, kita berkumpul bersama keluarga, itu biasanya terhadap perkembangan pikiran kita, itu akan menjadi lebih fresh, lebih semangat lagi gitu. Jadi ini merupakan rekreasi ini juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Tapi di masa pandemi ini kita masih dilarang untuk berekreasi ya. Jadi rekreasinya boleh dihabiskan di rumah saja atau dengan bermain di dalam rumah. Nah, rekreasi ini memupuk kebersamaan bersama keluarga atau teman pastinya. Antar anggota keluarga menjadi lebih akrab dan secara tidak langsung rekreasi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ada banyak sekali tempat rekreasi yang ada di sekitar kita. Nah, ada kebun binatang, pantai, pegunungan, museum, atau tempat lainnya. Nah, di Malang ini juga kan kita banyak sekali ya. Insya Allah anak-anak
semua sudah pernah insya Allah. Kemudian semua tempat wisata tersebut sangat menarik. Nah, di manakah kalian biasanya berkreasi? Di mana tuh? Biasanya apakah di pegunungan, apa di pantai, atau di museum? Di setiap tempat wisata memiliki ciri khas tertentu memang ya. Karena memang khusus memang harus punya ciri khas tersendiri agar ada daya tariknya. Jadi orang pengen datang ke situ. Di tempat wisata biasanya dijumpai penjual makanan dan souvenir pasti. Nah, apakah kalian biasa membelinya? Nah, yang biasa beli-beli apa-apa ya. Terus yuk kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Pada pagi dan siang hari, kalian tentu banyak melakukan aktivitas fisik memang, karena kalau siang atau pagi kita memang harus semangat, kita harus banyak beraktivitas agar badan kita tetap sehat. Kemudian kalian tentu merasa lelah bukan? Kalian perlu istirahat, dan istirahat yang paling baik adalah tidur memang. Karena setelah seharian beraktivitas, tubuh memang memerlukan sekali. Memang ini adalah kebutuhan wajib untuk istirahat. Selain berolahraga, istirahat juga kita sebagai manusia kita memang perlu. Ini adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Pada malam hari, belajarlah untuk persiapan besok pagi. Setelah belajar, cepatlah tidur. Aktivitas apakah yang kalian lakukan sebelum tidur? Nah, itu. Pada malam harinya, kita memang tidak melakukan aktivitas sebanyak di siang atau di pagi hari. Nah, pada malam hari biasanya anak-anak itu melakukan persiapan untuk besok pagi. Biasanya ketika saat sekolah masuk, setelah belajar, kemudian kita harus istirahat. Nah, biasanya saya tanya aktivitas apakah yang kalian lakukan sebelum tidur? Apa saja itu? Tidak perlu dijawab tidak perlu ditulis. Langsung saja kita berlatih setiap malam kalian harus tidur. Apakah yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur? Berilah tanda centang di bawah gambar ini. Apa saja aktivitas yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur? Nah, di buku kalian masing-masing gambar ini kan sudah ada. Kalian centang ya, kalian isi manakah aktivitas yang memang biasanya kalian lakukan atau yang memang sangat perlu dilakukan ketika sebelum tidur. Nah, dari aktivitas tadi, kita semua mengetahui mengapa kita harus berdoa, karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang bergantung kepada Allah dan harus selalu memohon pertolongan kepada Allah. Oleh itu, sebenarnya bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah? Yang pertama adalah caranya dengan berdoa dan bersyukur. Berdoa adalah memohon kepada Allah. Kemudian bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Nah, saya tanya, apakah kalian sudah berdoa dan bersyukur pada hari ini? Insya Allah sudah ya semuanya. Kemudian kita perhatikan gambar-gambar berikut ini atau gambar-gambar yang sudah ada di buku. Nah, dari gambar ini, apakah yang sedang dikerjakan anak-anak pada gambar di atas? Kita tahu ya. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Semoga penjelasan Ustazah yang singkat, jelas, dan padat ini membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa murojaahnya. Syukron, wassalamualaikum.